Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-141. Apa tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dalam hukum yang ke-8? Jawabannya, tugas-tugas kewajiban yang pelaksanaannya dituntut dalam hukum yang ke-8 ialah kebenaran, kesetiaan, dan keadilan yang seorang terhadap yang lain dalam kontrak-kontrak dan urusan dagang, memberi kepada semua pihak apa yang menjadi hak mereka, memberi ganti rugi bagi harta yang diambil dari pemiliknya yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, memberi derma dan pinjaman kepada orang lain dengan murah hati, menurut kemampuan kita dan kebutuhan mereka, membatasi diri dalam penilaian, keinginan, dan cinta kita sejauh menyangkut harta jasmani, berikhtiar dan rajin dalam meraih, memegang, menggunakan, dan mengurus hal-hal yang perlu dan sesuai bagi pemeliharaan kehidupan kodrati dan yang cocok dengan kedudukan kita, memiliki tugas panggilan yang sah dan menunaikan dengan rajin hidup sederhana, menghindari perkara pengadilan dan penyediaan jaminan atau kewajiban serupa yang tidak perlu. Lagi pula ikhtiar untuk dengan segala cara yang sesuai dengan hukum dan yang sah mengadakan, memelihara, dan memajukan kesejahteraan, serta keadaan lahiriah orang lain dan kita sendiri. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Mazmur 15 ayat 2 ayat 4, Zakaria 7 ayat 4 ayat 10, Zakaria 8 ayat 16 dan 17, Roma 13 ayat 7, Imamat 6 ayat 2 sampai 5, Lukas 19 ayat 8, Lukas 6 ayat 30 dan 38, 1 Yohanes 3 ayat 17, Efesus 4 ayat 28, Galatia 6 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9, Galatia 6 ayat 14, 1 Timotius 5 ayat 8, Amsal 27 ayat 23 sampai 27, Pengkhotbah 2 ayat 24, Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai 13, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18, Yesaya 38 ayat 1, Matius 11 ayat 8, 1 Korintus 7 ayat 20, Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 3 ayat 19, Efesus 4 ayat 28, Amsal 10 ayat 4, Yohanes 6 ayat 12, Amsal 21 ayat 20, 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 9, Amsal 6 ayat 1 sampai 6, Amsal 6 ayat 1 sampai 6, Amsal 11 ayat 15, Imamat 25 ayat 35, Ulangan 22 ayat 1 sampai 4, Keluaran 23 ayat 4 sampai 5, Kejadian 47 ayat 14 ayat 20, Filipi 2 ayat 4, Matius 22 ayat 39. Dari ayat-ayat tersebutlah kita mendapatkan jawaban kewajiban dalam melaksanakan apa yang dituntut dalam hukum yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan. Pertama ialah memberikan kepada semua pihak hak mereka. Nah, kalau kita bekerja, kita mendapatkan hak upah bekerja. Setiap orang yang mempekerjakan orang lain, wajib hukumnya memberikan upah pekerjaan sesuai dengan jerih lelahnya. Jangan memeras, jangan menindas, jangan diskriminasi dalam pemberian upah kepada para pekerjanya. Karena sering kedapatan karena berbeda agama, berbeda ras, berbeda etnis, walaupun pekerjaan dari para pekerja itu sama beratnya, tetapi karena tidak seetnis, tidak seagama, tidak sedaerah, maka pihak yang berbeda itu upahnya lebih rendah, bahkan tidak layak untuk disebut sebagai upah dari pekerjaannya. Sedangkan yang seetnis, ras, agama memiliki upah yang lebih tinggi, lebih sejahtera. Ini yang disebut dengan pencurian. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang tidak memberikan upah sesuai dengan haknya, orang itu sedang mencuri hak orang lain. Yang kedua yang perlu kita perhatikan juga ialah berkaitan dengan memberi. Sebagai orang percaya, kita seharusnya punya kesukaan, yaitu memberi. Memberi tanpa perlu memperhitungkan
hal-hal yang merugikan atau merusak itu adalah memberi yang salah kaprah. Memberi harusnya diperhatikan kemampuan dan kapasitas kita sendiri sebagai yang memberi dan juga kebutuhan mereka. Kalau kita tidak sanggup memberi seperti yang diharapkan, ya seadanya, secukupnya, dan semampunya. Ketika kita memberi pinjaman, janganlah memiutangi orang lain, sehingga orang lain itu menjadi sulit untuk mengembalikan. Memberilah dengan tulus hati. Sebagai orang Kristen, perlu untuk menerapkan pemberian dengan tulus hati. Prinsipnya, karena seperti Tuhan memberi nyawanya untuk kita, kita pun tidak sungkan untuk memberi yang terbaik bagi orang lain. Itu juga sekali lagi tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Perhatikan juga kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, kita perlu perhatikan bahwa kita itu tidak bekerja hanya untuk harta, untuk takhta, untuk suatu keinginan nafsu kita. Kita kerja benar-benar dengan tekun, supaya dengan upah yang kita terima, kita bisa menjalani kehidupan yang layak, yang sejahtera. Sehingga kita tidak mengemis ataupun tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir ialah bagaimana kita seharusnya mempunyai suatu kebiasaan hidup yang sederhana. Artinya tidak royal, tidak berlebihan, bahkan juga di sisi lain kita tidak kikir atau pelit. Menyeimbangkan antara kita hidup sederhana dengan hidup berkecukupan, yaitu kita bukan kikir, bukan pelit, tapi juga bukan royal atau kita glamor hidupnya. Demikian pemikiran dan perenungan kita berkaitan dengan tugas kewajiban untuk kita sungguh melaksanakan perintah Tuhan, jangan mencuri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.